bodrek dicampur dengan sprite, tapi niat untuk memabuk, khamar juga. Kecuali yang dimakan, yang diminum tidak sengaja, mabuk itu dah. Tapi kalau niat mencampur aduk makanan satu dengan yang lain jenis, tapi niat untuk mabuk, maka itu akan menjadi khamar. Kullu muskirin khamr. Jadi awal-awalnya Allah Subhanahu wa taala melarang khamar ini, yaitu sebagaimana firman Allah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Awalnya ayatnya itu. Jadi ketika zaman Rasulullah dulu, yaitu dilihat para sahabatnya suka dia mabuk. Bukan kini beda manusia suka mabuk. Dari zaman Rasul dulu itu hobinya mabuk-mabuk. Mulai dari rakyat biasa sampai para sahabat itu memang hobinya minum-minum, mabuk-mabuk, pakai mabuk memang hobi. Jadi dilihat itu banyak mudaratnya, banyak bahayanya mabuk-mabuk. Maka bertanya, ada salah satu di antara sahabat-sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana hukumnya mabuk-mabuk ya Rasulullah? Minum minuman arak dan sebagainya ya Rasulullah. Nah, turun ayat. Kata Rasulullah, ya, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Artinya dosa itu lebih besar dari manfaatnya. Artinya manfaatnya itu, mudaratnya itu lebih besar dari manfaatnya. Maka mulai para sahabat itu berkurang mabuknya. Ada yang berhentinya dengan turun ayat itu tadi. Tapi masih mabuk juga. Masih mabuk juga para sahabatnya. Masih ada juga yang mabuk. Nah, ketika sembahyang jemaah nak dimulai, para sahabat ini mabuk. Ada yang mabuk. Jadi imam. Maka tak keruan-keruan lah yang dibaca itu. Kadang 4 jadi 2, 2 jadi 3, belum selesai lah salam. Kadang dia sujud dulu baru ruku. Kadang yang tidak dibaca bacaan Quran itu berbalik-balik. Karena apa? Karena sembahyang dalam keadaan mabuk. Turun lagi ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Turun lagi ayat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kamu dekati salat dalam keadaan mabuk. Artinya ayat ini memponis, jadi kalau sudah mau dekat salat, mabuk itu hukumnya haram mutlak. Karena akan merusak salatnya. Tinggalan rakaat dalam, lupa baca rukun-rukunnya, lupa dengan banyak yang dirusak di dalam salat itu. Maka ketika itu ayat yang kedua diturun mengharamkan ketika lah dekat sembahyang. Nah, kita tahu Islam itu dalam sehari semalam itu 5 kali sembahyang. Kita betul sembahyang. Jadi tidak dapat nama bu aman. Tidak dapat nama bu aman. Kalau mabuk itu pas sudah sholat isya. Pas sudah isya barulah para sahabat itu minum lah kan, menyusuhnya. Yang tak dapat tahan itu minum sudah isya, agak panjang mungkin baru subuh, mabuk lah. Jadi kalau nak dekat sholat haram mutlak mabuk. Setelah turun ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Nah, maka dikit tadi yang mabuk, tapi yang pemabuk beratnya ini juga lah sudah isya sudah minum. Jadi sudah. Jadi berakhir lagi yang mabuk-mabuk ini dilihat memang dan tidak hilang dan mabuk. Terjadi pertengkaran karena mabuk, pisah keluarga karena mabuk, ekonomi rusak karena mabuk, iman dan takwa rusak karena mabuk, putus hubungan silaturahim, saling mengejek, saling bermusuhan, terjadi lagi. Setelah itu barulah turun lagi peringatan keras terakhir, ya ayyuhalladzina amanu innamal
innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dinasti untuk anak-anak itu rijsun, perangai tercela, perangai yang menjijikkan, min amali syaitan, yaitu dari ciptaan syaitan. Fajtanibuhu, jauhilah perangai-perangai itu, kata Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Jadi mulai dari turun ayat yang ketiga, maka ketika itu khamar yang memabuk-mabukkan itu diharamkan mutlak oleh Allah. Ya, itu baik dari kayak sholat atau hal-hal yang lain mulai haram. Jadi ketika itu orang yang beriman tidak boleh lagi yaitu mengkonsumsi khamar.